Udah. That's all. Oke, Bang Tufai mungkin boleh menanggapi sedikit dari hasil permohonan dari Kapitra Suruh yang ketiga itu. Dia tadi ada menyebutkan rincian-rincian harganya. Pokoknya intinya itu totalnya 206 juta, yang dimana uang itu semua akan dilimpahkan ke yayasan sosial. Tidak ada untuk Rosuruh, tidak ada untuk kuasa hukum dan teman-teman lain. Mungkin itu dulu bagaimana, Bang? Ya, pertama, kalau soal bahwa seolah-olah uang itu mau diberikan ke yayasan sosial itu kadang hanya sekedar membangun framing saja ya. Kenyataannya justru permohonan pra peradilan itu harus dimohonkan oleh pemohon, ya, bukan untuk pihak ketiga. Dan justru kalau dinyatakan untuk pihak ketiga bisa menyebabkan permohonan itu justru tidak dikabulkan ya, karena bagaimanapun itu uang negara dari APBN ya, bukan untuk disumbang-sumbangkan ya, tapi lebih kepada untuk merecovery kerugian yang diderita akibat tindakan penegak hukum yang bertentangan dengan hukum. Nah, tapi terlepas dari itu, saya juga tadi mengikuti ya, termasuk perinciannya. Dalam pandangan saya justru menarik. Pertama, putusan pra peradilan itu tidak pernah mengenal kerugian imaterial ya. Dan itu sudah menjadi jurisprudensi tetap. Jadi belum apa-apa. Dan kalau nggak salah mengajukan imaterial itu 100 juta itu sudah pasti ditolak karena Mahkamah Agung secara konsisten dalam berbagai putusannya. Bahkan termasuk menariknya adalah ada putusan Pengadilan Negeri Mataram tahun 2022 yang dirujuk oleh yang bersangkutan dalam permohonan. Bahkan kalau kita pelajari putusan itu secara jelas justru menolak kerugian imaterial dan biaya advokat serta operasionalnya. Sementara dalam rinciannya justru sebagian besar itu yang dimohonkan adalah kerugian imaterial 100 juta dan biaya advokat yang cukup besar ya, termasuk transport advokat, biaya konsultan hukum, biaya advokat. Justru itu komponen terbesarnya. Yang sementara dari putusan PN Mataram yang dirujuk justru permohonan-permohonan tersebut ditolak ya. Kenapa? Karena jurisprudensi tetap Mahkamah Agung menyatakan penggunaan advokat itu tidak bersifat kewajiban. Itu lebih kepada pilihan yang diambil dalam rangka kenyamanan dari si pencari keadilan. Jadi tidak harus semua perkara itu pakai advokat. Nah, kalau menggunakan advokat maka itu kan pilihan yang menyamankan dan tidak mungkin menjadi beban negara tentunya ya. Sehingga itu sudah di berbagai jurisprudensi, di berbagai perkara juga selalu ditolak. Termasuk kegugatan imaterial. Kenapa? Karena pra peradilan itu hanya mengembalikan kerugian yang senyatanya diderita. Dari uraian rincian yang saya baca, di luar itu mayoritas kan bicara imaterial dan biaya advokat yang justru harus ditolak. Nah, ada lagi argumentasi bahwa kehilangan pencarian dengan hitungan 3 juta per hari, total 12 juta. Ini menjadi menarik. Pertama, yang kita tahu kan penahanan itu 3 hari bukan 4 hari. Kedua, harus dibuktikan benar nggak income-nya 3 juta per hari ya. Nggak bisa hanya asal bicara, asal menyatakan, itu harus dibuktikan. Nah, lain halnya kalau orang pekerja tetap, itu jelas ya. Ada gaji bulanan, ada pembayaran pajak, pemotongan pajaknya, itu baru pengeluaran real atau pendapatan real ya. Sementara kalau hanya mengklaim seolah dari pendapatan dari sosial media, mau melakukan konten, menurut saya itu juga harus dibuktikan gitu. Dan menarik kan begini, apakah benar selama sekian hari itu beliau dalam tahanan? Kenyataannya kan tidak ya. Beliau ini kan justru yang sebenarnya terjadi adalah tidak pernah dilakukan penahanan karena yang terjadi adalah pembantaran, yaitu dirawat di ruang VIP rumah sakit Polri bahkan dengan biaya negara ya. Sementara kita ketahui kalau memang mau melakukan kontenisasi itu kan di rumah sakit juga bisa-bisa saja, jadi nggak ada persoalan gitu ya. Jadi kalau saya sih melihat dari permohonan tadi tidak bisa dibuktikan adanya kerugian material yang memang itu bisa diakomodir oleh pra peradilan. Tapi kalau dari uraiannya sendiri, sebagian besar kerugian material, lalu sebagian besar biaya advokat ya, yang ada satu-satunya adalah yang bersifat material itu adalah pendapatan 3 juta per hari, itu juga harus dibuktikan. Sementara pembuktian itu kan harus betul-betul rigid. Contohnya kalau gaji, ya itu jelas ya, ada betul-betul transfer rutin tiap bulan, dan itu pun harus ada pemotongan pajak PPh. Itu baru namanya kerugian real. Misalnya kalau orang dipenjara selama 2 bulan ternyata dibebaskan, nah itu bisa dimohonkan. Tapi kalau hanya sekedar mengklaim 3 juta per hari tanpa pembuktian, menurut saya itu juga harus untuk dikabulkan, karena lagi-lagi ini bukan biaya pribadi ya Pak Direskrim atau penyidik. Ini APBN, uang rakyat, pajak negara ya. Jadi betul-betul pengeluarannya harus dipertanggungjawabkan. Oke. Bang, tadi salah satu rincian yang menurut saya agak sedikit unik adalah dia menghitung biaya
channel YouTube-nya selama 4 hari ditahan, perhitungannya 1 hari 3 juta, bahkan sampai hal-hal sekecil itu juga dimasukkan dalam permohonan, dalam gugatan. Itu bagaimana Bang? Ya kembali lagi kalau namanya mengupayakan, memohonkan boleh-boleh saja, tapi kembali lagi karena ini bicara dengan putusan pengadilan maka itu harus dibuktikan. Ya, bukan hanya sekedar dibuktikan bahwa betul-betul kehilangan pendapat, tapi itu betul-betul nyata-nyata terjadi. Kalau sekarang selama 4 hari aja bisa dibuktikan ternyata di 4 hari itu ada dia melakukan konten, 1-2 konten aja. Berarti apa? Bekerja, tidak ada yang terhalangi dengan kontenisasinya gitu kan. 1 hari 3 juta ya, misalnya gitu, ternyata di rumah sakit juga dia bikin gitu 1-2 kali, itu kan berarti kan masih bisa melakukan aktivitas ya. Karena lagi-lagi ini uang rakyat loh yang dibayarkan ya. Ada namanya sekarang di KUHP dikenal namanya dana abadi ya. Itu memang PNBP dari penegakan hukum, tapi juga semua korban-korban penegakan hukum nanti akan mendapatkan kompensasi dari dana ganti rugi itu. Nah, berarti satu lagi, kalau baca juga di KUHP, ya, KUHP baru, ganti rugi itu hanya bisa dilakukan manakala terjadi penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Ya, itu ada di state betul di pasalnya. Nah, sekarang dia mengajukan ganti rugi gara-gara tidak sahnya penangkapan, penggeledahan, dan penahanan gitu ya. Sementara ada pasal yang menyatakan hanya dimungkinkan dalam hal terjadinya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Ini juga menjadi ada satu pasal yang menghalangi juga di KUHP gitu ya. Sehingga juga menurut saya ini tidak mudah untuk dikabulkan. Apalagi kalau kita lihat putusan pra-per yang kedua ya, itu kan juga udah dipertimbangannya cukup keras bahwa pra-peradilan yang diajukan secara terpisah dan berangsur itu dianggap sebagai cara untuk menunda-nunda atau menghalangi pemeriksaan pokok perkara, bahkan dianggap menyalahgunakan lembaga pra-peradilan. Nah, ini kan juga tentunya putusan pra-peradilan kedua ini akan berdampak kepada pra-per yang ketiga. Seperti apa nantinya ya kita akan tunggu nanti bagaimana hakim mempertimbangkan dan memutus permohonan pra-per ketiga ini. Oke Bang, tapi kalau dalam persidangan pra-pit itu Bang, untuk gugatan kemarin Adi Darmawan bilang kalau pra-pit terkait ganti rugi itu harusnya bukan di pra-pit, bukan di pra-peradilan ranahnya, tapi buat gugatan sederhana. Nah, menurut Bang Rifai sendiri seberapa persen Bang kemungkinan kalau gugatan 206 juta ini akan dikabulkan oleh hakim? Saya agak berbeda pendapat ya. Menurut saya memang secara umum menurut ketentuan gugatan terkait kerugian akibat adanya penyalahgunaan upaya-upaya paksa ya, ataupun misalnya terjadinya penghentian penuntutan itu memang rumahnya di pra-peradilan, bukan di gugatan sederhana ya. Cuma kembali lagi pra-peradilan itu hanya mengenal kerugian material. Material itu apa sih? Nyata-nyata diderita dan harus bisa dibuktikan. Betul-betul diderita dan harus bisa dibuktikan gitu ya. Nah, itu pertama, tantangan yang pertama itu tidak mudah ya. Karena kami juga beberapa kali mengajukan pra-peradilan itu betul-betul buktinya harus betul-betul meyakinkan. Kenapa? Ini uang rakyat loh, ya bukan uang pribadi gitu. Uangnya harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kedua, ketentuan hukumnya memungkinkan yang tadi saya bilang. Uang di KUHP sendiri dinyatakan bahwa gugatan ganti kerugian hanya dimungkinkan dalam 2 hal, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Sementara kan ini nggak termasuk di situ. Nah, apakah akan diakomodir, kita nanti lihat pertimbangan hukumnya. Tapi kalau saya melihat secara umum gugatan pra-per ketiga ini akan sulit ya, termasuk terkait pembuktian kerugian material yang saya lihat juga ini sangat jauh dari ketentuannya, karena sebagian besar diisi dengan kerugian imaterial, lalu biaya advokat itu sudah pasti akan kebuang semua, itu sudah pasti. Nah, tinggal satu-satunya adalah 3 juta per hari ya, dengan kontenisasi YouTube segala macam. Nah, itu harus dibuktikan secara nyata apa benar 3 juta per hari gitu ya. Dan apakah ini namanya pendapatan tetap yang bisa diganti rugi ya. Kalau sifatnya tidak tetap kan nggak mudah juga gitu ya, bagaimana menghitungnya gitu. Apalagi kalau betul-betul kalau ternyata selama 3 hari itu ternyata aktivitasnya juga tidak terhambat, masih terjadi pembuatan konten, berarti kan nggak ada yang dihalangi gitu ya. Karena kenyataannya kita tahu kok tidak pernah terjadi penahanan, yang ada malah dipindahkan ke VIP rumah sakit dengan biaya negara pula gitu ya. Saya pikir kan juga tidak membatasi dan secara hukum tidak terjadi penahanan sebenarnya. Oke,
Menarik Bang, kata Prapit yang sekarang sudah bergulir dengan minta ganti rugi. Dalam proses hukum pidana dengan hukum perdata, perbedaannya karena banyak beranalisa. Harusnya dia masuknya ke hukum ke kasus perdata atau gugatan perdata, bukan kasus masuk di pidana. Itu gimana Bang? Enggak juga. Jadi memang di dalam KUHP diatur segala bentuk permohonan ganti kerugian yang berhubungan dengan proses penyidikan. Oke. Termasuk misalnya penyalahgunaan kewenangan aparat ya atau proses hukum yang merugikan masyarakat, itu memang rumahnya di pra peradilan ya, itu memang diatur. Itu bisa dimohonkan di dalam pra peradilan, dan selama ini pun dalam prakteknya seperti itu, justru nggak bisa dimasukkan ke dalam perdata karena kalau perdata itu kan lebih kepada sengketa antar masyarakat, antar perorangan. Kalau ini kan sengketa antar warga masyarakat yang meminta ganti rugi pada negara. Karena negara harus bertanggung jawab atas semua proses hukum. Jadi kalau ada tindakan oknum yang salah, negara yang harus bertanggung jawab. Karena bagaimanapun kan oknum penegak hukum ini kan di bawah negara, sedang bertugas gitu ya, sehingga harus dijamin juga oleh negara. Tapi kan tersangkanya masih dikuatkan untuk bahwa tersangka atau Roy Suryo masih status tersangka Bang. Itu kan menguatkan bahwa dia memang ada proses hukum dalam perkara ini Bang. Itu gimana? Ya, makanya kembali lagi ini kan bukan terkait dengan bersalah tidak bersalahnya ya, tapi lebih kepada apakah benar terjadi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan secara nyata gitu ya. Dimungkinkan, itu sangat dimungkinkan. Tapi kembali lagi, karena saya melihat pertama ternyata KUHP sendiri membatasi ganti rugi itu hanya dimungkinkan dengan dua hal ya, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Maka ini tidak termasuk dengan apa yang diakomodir dalam KUHP. Satu, kedua, rinciannya tadi sudah dijelaskan ya, itu sebagian besar kok kerugian imaterial dan di advokat itu juga akan sulit ya. Tadi perdebatan yang paling nanti kuat adalah terkait dengan apakah benar kehilangan pendapatan selama dalam pembantaran di rumah sakit ya, bukan penahanan loh ya. Nah, sementara dia kan juga tidak bisa menguraikan kerugian akibat penggeledahan dan penangkapan, nggak ada. Ya, kalau kita lihat ya, yang ada akibat penahanan, makanya dia menghitung hari gitu ya. Tapi kalau penangkapan dan penggeledahan saya tidak melihat ada satu rinciannya yang diuraikan. Yayasan sosial apa Bang? Gimana kalau apa? Alasan Roy Suryo sendiri dan tim kuasa hukumnya untuk memberikan dana 206 juta itu ke yayasan sosial apa Bang? Ya itu hanya untuk mendapatkan simpati lah, kita tahu sama tahu. Itu cara membangun framing untuk mendapatkan simpati. Tapi kembali lagi, ya ini kan memang uang APBN, uang rakyat yang ditujukan untuk memulihkan kerugian masyarakat akibat proses penegakan hukum. Jadi nggak ada hubungannya dengan untuk membantu masyarakat, membantu kegiatan sosial, justru itu malah tidak nyambung ya. Dan negara sendiri sudah memiliki pos-posnya untuk membantu masyarakat ya, dengan berbagai programnya. Jadi menurut saya itu hanya sekedar membangun simpati, dan hakim juga tidak akan mempertimbangkan terkait dengan rencana penggunaan dana tersebut. Oke. Bang, yang